猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hai sob, kembali lagi di animasi Donghua Spoiler. Pada episode sebelumnya menceritakan tentang Xion yang melakukan perjalanan antar dunia. Namun tiba-tiba jiwanya ditarik ke dalam domain dewa kekacauan. Di sana, semua sosok biru pun berkumpul dan membagikan informasi satu sama lain. Dan cerita pun dimulai. Baiklah, kalau begitu, terima kasih banyak atas bantuanmu. Masalah ini tidak terlalu mendesak, jadi kamu cukup mengatasinya saja, ucap si nomor 2 yang berkata dengan perlahan. Mendengar itu, Chen pun mengangguk setuju. Tapi, dia merasa di dalam kata-kata si nomor 2 ini, sepertinya dia hanya tidak menyukai pengkhianatan dari Dimo. Kali ini, aku benar-benar minta maaf karena belum dapat menyempurnakan pil obat dari pesanan si nomor 4 dan nomor 5. Dikarenakan aku baru saja mengasingkan diri untuk waktu yang lama, ucap Xion yang melanjutkan pembicaraannya. Untuk pesananku, aku tidak terburu-buru, jadi kamu tidak perlu minta maaf, ucap si nomor 4 yang menjawab. Ya, semua pesanan yang aku percayakan kepadamu, aku juga tidak terlalu membutuhkannya sekarang. Jadi, setelah kamu punya waktu, kamu dapat memurnikannya, ucap si nomor 5 yang menambahkan. Setelah Xion mendengar ini, Xion pun memiliki kesan yang baik terhadap mereka berdua. Nomor 1, 3 bahan yang kamu percayakan kepadaku, aku telah menemukannya. Jadi, aku akan menyerahkannya kepadamu. Jika sudah tidak ada yang didiskusikan lagi di dalam pertemuan ini, aku ingin pergi lebih awal, ucap Xion secara perlahan. Bagaimanapun, sekarang Xion sedang melakukan perjalanan dari dunia sensi ke dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno. Jadi, Xion sangat khawatir jika tubuhnya menghadapi bahaya, dia tidak akan dapat merasakannya sama sekali, karena jiwanya berada di dalam dewa kekacauan ini. Terima kasih banyak. Namun, sepertinya aku akan berubah pikiran dan aku akan memberitahumu nanti, ucap si nomor 1 yang berkata perlahan. Mendengar itu, Xion pun tersenyum pahit karena dia merasa seperti telah ditipu oleh si nomor 1 ini. Semua orang akan mendapatkan misi yang sama untuk menangkap iblis abadi Dimo. Jika semua orang tidak ada yang keberatan dan tidak ada pendapat, maka pertemuan ini berakhir di sini, ucap si nomor 1 yang berbicara dengan suara dalam. Mendengar itu, semua orang pun terdiam. Namun, setelah si nomor 1 mengumumkan pertemuan kali ini telah berakhir, semua sosok yang berada di tempat ini pun menghilang satu demi satu. Begitu pula dengan sosok Xion. Di dalam pertemuan sebelumnya, Xion biasanya pergi yang paling terakhir. Hanya saja, sekarang situasinya berbeda. Jadi, Xion sangat ingin kembali ke dunia nyata secepat mungkin. Namun, tepat ketika jiwa Xion kembali ke tubuhnya, seperti yang diharapkan Xion, dia belum sampai di dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno. Tapi, Xion memiliki perasaan yang aneh, karena tubuh serta jiwanya seolah-olah ditarik dan ditekan hingga runtuh. Lalu, itu dipadatkan kembali secara terus-menerus. Pada saat yang sama, tiba-tiba, sebuah dunia dengan langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan mata Xion. Tetapi, semuanya adalah awan dan kabut dari masa lalu. Seolah-olah Xion dapat melihatnya, bahwa ia telah dilahirkan, kemudian tumbuh, runtuh, dan mati. Tapi, pada saat ini, kesadaran Xion masih jelas, bahwa dia telah mengirimkan esensi darah, sisik, dan gigi naga si Jujin yang diberikan kepada si nomor 1. Bahkan, Xion juga mengirimkan armor dewa palsu kepada si nomor 8. Dan dia juga dipercayakan untuk memurnikan bahan obat dari si nomor 8. Selain itu, ada pedang pendek di dalam tablet batu giok, yang mana Xion juga merasakan fluktuasi yang cukup besar pada bilah pedangnya. Ketika Xion memperhatikan pedang tersebut,
dia merasakan perasaan unik. Dan ini seharusnya menjadi hadiah yang diberikan oleh si nomor 2. Tanpa diduga, dia akan memberikan sebuah pedang pendek sebagai hadiah. Sehingga itu melebihi ekspektasi Xiaoyan. Bahkan, fluktuasi yang terkandung di dalamnya membuat Xiaoyan tidak dapat menyentuhnya, yang menunjukkan fluktuasi ini belum stabil. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya bisa mempelajarinya dengan sangat hati-hati. Setelah fluktuasi tersebut menjadi stabil, Xiaoyan memasukkan 3 harta yang terlihat sederhana ke dalam cincin penyimpanannya. Tepat ketika mereka menghilang secara ajaib, tiba-tiba Xiaoyan merasakan jiwa dan tubuhnya menjadi rileks, yang menunjukkan Xiaoyan akan mencapai dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno. Namun, di dalam perjalanan ini, sepertinya itu akan memakan waktu yang lebih lama daripada perjalanan Xiaoyan ke dunia Suanin. Meskipun tidak ada batasan waktu yang pasti, tapi proses sebenarnya terjadi dalam sekejap. Namun, saat Xiaoyan tiba, dia pun menyipitkan sedikit matanya karena dia merasakan kehampaan dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno yang sangat aneh. Tetapi saat dia melihat di sekelilingnya, ada warna merah tua yang membentang di kehampaan. Bahkan ada banyak sekali bintang yang terlihat. Tepat ketika Xiaoyan sedang melihat di sekelilingnya, tiba-tiba kilatan cahaya biru pun muncul. Dan itu adalah peta bintang. Namun, saat kekuatan jiwa Xiaoyan menyapu ke dalam gulungan peta bintang, dia merasakan ada yang salah. Karena informasi yang dikirimkan ke dalam benaknya itu terlalu rumit dan tidak jelas. Seolah-olah itu membutuhkan metode khusus untuk dapat membacanya, sehingga dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Apakah metode membuka peta bintang ini membutuhkan vitalitas yang disuntikkan ke dalamnya? Ucap Xiaoyan. Setelah dia berpikir sejenak, dengan cepat Xiaoyan pun mencoba menyuntikkan vitalitasnya ke dalam peta bintang. Segera, gambar baru di dalam peta bintang meledak dengan cahaya terang. Kemudian, dengan cepat, itu mengelilingi sosok Xiaoyan. Melihat pemandangan itu, mata Xiaoyan pun berbinar. Karena seharusnya peta bintang ini ada pada sebuah bahtera. Namun, sekarang itu muncul di depannya. Segera, Xiaoyan pun melambaikan tangannya. Kemudian, dia mengetahui bahwa gambaran lautan ketiadaan yang dipenuhi dengan bintang di depannya itu dapat dikontrol dengan bebas. Bahkan, kontrolnya sangat detail dan jelas. Meskipun begitu, Xiaoyan masih tidak tahu apa-apa tentang makhluk hidup di dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno ini. Jadi, peta bintang di depannya tidak ada gunanya. Oleh karena itu, Xiaoyan pun menyingkirkan peta bintang ini. Mari kita lihat dulu informasi tentang dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno yang diberikan oleh si nomor 3 terlebih dahulu. Karena informasi yang terkandung di dalam dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno ini ada esensi sejati dan beberapa kekuatan yang kuat. Ucap Xiaoyan yang tiba-tiba. Jadi, Xiaoyan menemukan bahwa perbedaan yang paling jelas di antara dunia dewa abadi dan dunia sensi adalah sebagian besar makhluk hidup di dunia sensi menggunakan sumber ki asli dan abadi. Sedangkan untuk makhluk hidup di dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno sering berfokus pada warisan klan, sehingga darah klan sangat kuat terkandung di dalamnya. Pada zaman kuno, ada rumor mengatakan bahwa dunia dewa abadi dan dewa iblis juga merupakan salah satu dunia utama yang terkuat. Bahkan, mereka berani menginvasi dunia sensi. Namun, pada akhirnya mereka dikalahkan. Dengan cepat, Xiaoyan pun melihat sekelilingnya untuk melihat apakah ada sebuah bintang di dekatnya. Jika dia dapat menemukan salah satu anggota klan dari dunia ini dan bertanya, mungkin Xiaoyan akan mendapatkan petunjuk. Meskipun informasi yang diberikan oleh si nomor 3 cukup detail, namun itu tidaklah terlalu banyak. Bahkan, itu bukan informasi inti dari dunia ini. Bagaimanapun, Xiaoyan tidak mengenal siapapun di dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno ini. Jadi, Xiaoyan harus mencari seseorang yang tinggal di dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno karena situasi saat ini tidak sesuai ekspektasinya. Kemudian, Xiaoyan pun mengerutkan keningnya. Lalu, ia memasukkan peta bintang dan slip giok ke dalam cincin penyimpanannya. Bagaimanapun, Xiaoyan hanya tahu sedikit tentang informasi dunia ini.
Jadi, adapun situasi yang sebenarnya terjadi di dunia Dewa Abadi kuno dan Dewa Iblis kuno, Xiaoyan harus menjelajahinya sendiri. Lagi pula, kekuatan Kampan di dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis kuno ini sebenarnya jauh lebih kecil daripada kekuatan Kampan di dunia Senshi. Jadi, secara alami, dia bisa terbang tanpa menggunakan bahtera. Namun, seharusnya hal semacam ini itu tidaklah mungkin terjadi. Aku tidak tahu apakah situasi ini disebabkan karena perlindungan pohon dunia rusak, gumam Xiaoyan sambil berpikir. Lalu, Chen pun bergerak maju secara perlahan. Tapi, dia tidak terburu-buru. Tepat ketika Xiaoyan sedang terbang perlahan, tiba-tiba Xin pun berpindah. Di sebuah kampan dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis kuno, terlihat ada beberapa pelangi panjang yang menyapu dengan sangat cepat. Itu terlihat ada 4 sosok. Mereka terdiri dari 3 pria dan 1 wanita. Mereka semua terlihat seperti orang dewasa yang masih muda. 3 pria itu berada di ranah Dewa Pertempuran Puncak Bintang 9. Dan 1 lagi adalah sosok wanita yang mencapai langkah pertama dari Kaisar Keabadian. Meskipun wanita ini memiliki penampilan wajah yang cukup cantik, indah, dan berkulit putih, terutama sepasang kaki panjang yang paling menarik perhatian. Namun, wanita ini memancarkan rasa dingin di dalam hatinya. Dan untuk penampilan ketiga pria itu, mereka terlihat biasa saja, tetapi memiliki fitur wajah yang murah, dan mereka terus melihat ke belakang. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah aku membuang bunga hantu ini? Jika tidak, lebah iblis bersayap 6 ini pasti tidak akan melepaskan kita. Jika kita terkena sengatan yang beracun, aku khawatir kita akan mati seketika, ucap salah satu pria itu sambil ketakutan. Matanya tampak ngeri saat melihat banyak lebah bersayap 6 yang mengejar mereka. Lebah iblis itu memiliki ukuran tubuh puluhan kaki. Jelas, alasan lebah beracun bersayap 6 mengejar mereka adalah karena salah satu dari mereka memetik bunga hantu milik para lebah beracun. Walaupun kamu membuang bunga hantu ini, mereka juga akan mengejarmu, ucap sesosok orang di belakang. Saat ini, sebuah suara keras dan tajam terdengar dari belakang keempat orang itu. Dan sumber suara itu berasal dari tempat yang gelap dari sarang lebah beracun bersayap 6. Sarang itu dipenuhi lebah beracun bersayap 6 yang berukuran manusia. Tetapi ketika suara itu keluar, keempat sosok itu pun langsung bergegas dengan kecepatan penuh. Namun, meskipun kecepatan mereka cukup cepat, tetapi jika wanita itu tidak menggunakan kekuatan keabadiannya untuk menyerang dari waktu ke waktu, lalu memblokir lebah beracun bersayap 6 di belakangnya, mereka pasti sudah lama terjebak oleh kerumunan lebah ini. Oleh karena itu, wajah wanita ini semakin pucat karena kelelahan. Bagaimanapun juga, kekuatan wanita ini hanyalah langkah pertama di Kaisar Keabadian. Jadi, ada banyak lebah beracun di belakang mereka yang semakin mendekat. Dan tidak butuh waktu lama, hingga pada akhirnya lebah beracun bersayap 6 ini menyusul mereka. Sehingga lebah beracun bersayap 6 ini langsung berbaris untuk mengepung keempat orang ini dari segala arah. Pada saat ini, Xiaoyan sedang melihat dari kejauhan dan ada ratusan lebah beracun bersayap 6 yang besar yang hampir menenggelamkan sosok keempat orang tersebut. Sehingga Xiaoyan tidak dapat melihatnya dengan jelas keempat orang itu. Namun, jika dilihat sebelumnya, keempat orang ini mengenakan pakaian yang sama, yang menunjukkan mereka berasal dari klan yang sama. Karena ada tulisan jin yang tertulis di dada kanan dan di atas tubuh mereka. Pada saat yang sama, beberapa sosok lebah beracun bersayap 6 terlihat sedikit meringkuk. Kemudian, jarum penyengat beracun pun segera dilepaskan. Itu seperti anak panah yang lepas dari busurnya dan bergegas keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan satu jarum penyengat ini, mungkin jika mengenai tubuh musuh, itu dapat langsung membunuh musuh yang lebih lemah. Dan seharusnya, jika lebah telah kehilangan sengatnya, mereka akan mati. Tapi, sepertinya lebah ini berbeda. Bahkan, mereka akan memakan temannya sendiri. Tentu saja, mereka juga akan memakan mangsa yang terbunuh oleh jarum penyengat beracun milik mereka.
Oleh karena itu, lebah beracun bersayap 6 ini itu sangat menakutkan. Sehingga keberadaannya juga sangat terkenal di dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno. Sehingga kebanyakan orang tidak berani memprovokasi mereka. Tapi pada saat ini, melihat lebah beracun menyerang dengan cepat, ketiga pria dan satu wanita itu mengambil tindakan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Keempatnya mencoba yang terbaik untuk keluar dari pengepungan. Namun, karena jumlahnya terlalu banyak, mereka masih tidak memiliki cara untuk keluar. Jadi, seiring berjalannya waktu, konsumsi kekuatan keempat orang tersebut pun semakin besar. Sekarang, mereka tidak banyak memiliki pil obat pemulihan yang tersisa, dan hanya bisa mencoba untuk menggunakan berbagai metode yang tersisa. Tapi, itu masih tidak berpengaruh sama sekali. Bagaimanapun, lebah beracun bersayap 6 ini, ia paling takut saat terkena nyala api. Aku telah mengirimkan pesan untuk meminta bantuan ke klan. Namun, tempat ini cukup jauh dari bintang ungu. Jadi, kita hanya bisa bertahan sampai bala bantuan dari klan datang. Bagaimanapun, ketua klan pasti akan mengirimkan orang untuk menyelamatkanku, ucap wanita itu yang mengerutkan keningnya dan berteriak dengan keras. Tapi, ekspresinya juga terlihat sangat jelek, karena kekuatannya paling cepat terkuras. Mungkin, jika wanita ini tidak berada di ranah kaisar keabadian, mereka pasti telah dikepung oleh lebah beracun ini dari tadi. Sehingga, keempatnya sudah dicabik-cabik dan dimakan hidup-hidup. Tepat ketika melihat situasi mereka yang semakin buruk, keempat orang itu pun tampak murung. Sehingga, tak satu pun dari mereka yang berbicara. Karena meskipun ketiga sosok pria itu mendengar ucapan dari wanita ini, tapi mereka semua mengetahui situasinya, bahwa kemungkinan bala bantuan tiba tepat waktu itu sangatlah rendah. Sehingga mereka tanpa sadar merasakan keputusasaan di hati mereka. Ini gara-gara kamu yang terlalu serakah karena memetik bunga hantu. Jika tidak, kamu tidak akan membawa kami ke dalam situasi berbahaya seperti ini, ucap sosok pria lain yang berkata dengan marah. Ya, ini semua salahku, dan aku minta maaf karena hal itu, ucap seorang pria yang memetik bunga hantu dan terlihat sangat menyesalinya. Berhentilah berbicara hal ini. Sekarang, lebih baik kita berjuang bersama. Meskipun harus mati, kita akan mati bersama, ucap wanita itu yang berteriak dengan suara dalam dengan matanya yang tegas. Bagaimanapun, di dalam situasi seperti ini, tidak ada gunanya menyalahkan siapapun. Karena hanya dengan menyatukan kekuatan mereka, mungkin mereka bisa memiliki peluang untuk bertahan hidup. Pada saat ini, di tengah ratusan lebah beracun, tiba-tiba ada pelangi panjang yang menyapu dengan sangat cepat. Pelangi panjang ini seperti bola api yang jatuh dari langit. Kemudian, sebuah sosok pun muncul dari bola api. Dan sosok itu adalah Xiaoyan. Karena saat Xiaoyan melihat sekeliling, ia menemukan keempat orang tersebut yang dikejar oleh lebah beracun. Seharusnya, setelah Xiaoyan memasuki dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno, Xiaoyan seharusnya mengunjungi banyak bintang dan alam. Namun, tingkat alam dan bintang ini sangatlah rendah. Bahkan yang terkuat hanyalah dewa pertempuran. Jadi, Xiaoyan merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oleh karena itu, Xiaoyan segera pergi untuk menemukan alam dan bintang lainnya melalui peta bintang. Kemudian, dia menemukan ratusan lebah beracun. Sehingga, itu menarik perhatian Xiaoyan. Karena dia melihat 4 orang yang terperangkap di dalam lebah beracun. Setelah kemunculan Xiaoyan, sepertinya di bawah tatapan Xiaoyan, ratusan lebah beracun ini sangat ketakutan. Seolah-olah mereka bisa merasakan ancaman kematian dari Xiaoyan. Oleh karena itu, ratusan lebah beracun ini langsung menyerang Xiaoyan dan membuat keempat orang yang terperangkap di dalamnya pun langsung terkejut. Bahkan, saking terkejutnya, mata wanita itu semakin terbuka karena dia dapat melihat dengan jelas nyala api samar yang tidak biasa muncul dari tubuh Xiaoyan. Sehingga mata indahnya sekilas melihat Xiaoyan. Senior, aku berasal dari klan Jin. Aku harap senior mau membantu untuk menyelamatkan kami, dan aku pasti akan berterima kasih kepadamu, ucap salah satu laki-laki terlebih dahulu. Sebelumnya, wanita ini juga memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bertahan hidup.
Jadi, dia juga tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Oleh karena itu, matanya yang indah tiba-tiba menunjukkan kegembiraan setelah melihat kemunculan Xiaoyan. Jadi, dia pun segera mengepalkan tangannya dengan hormat dan berkata dengan sangat tulus, "Senior, aku adalah keturunan langsung dari Clan Jin. Sekarang, aku terjebak oleh lebah beracun bersayap 6 ini. Jika senior mau membantu, Clan Jin pasti akan berterima kasih kepadamu," ucap wanita itu. Mendengar itu, Chen pun menatap keempat orang itu dengan tenang. Kemudian, ia melihat ke belakang mereka, karena lebah beracun terus berdatangan dan mengelilingi mereka. Tepat ketika keempat orang itu dikelilingi oleh lebah beracun, salah satu dari ketiga pria itu pun dengan cepat berteriak, "Senior, kami memiliki 10 bunga hantu di sini. Aku harap senior menyelamatkan kami. Jika kamu bersedia, aku akan berterima kasih dan memberikan bunga hantu ini kepadamu," ucap salah satu pria. Tepat ketika Xiaoyan mendengar bunga hantu ini, dia merasa itu seperti nama bahan obat. Meskipun sedikit tertarik dengan bahan obat, tetapi dia belum pernah mendengarnya. Jadi, dia hanya memiliki sedikit minat. Karena di dalam pandangan matanya, dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno ini itu terlalu asing baginya. Lagi pula, tidak jauh di depannya ada sebuah bintang yang agak besar. Saat melihat Xiaoyan tidak menanggapi mereka, kecuali sosok wanita cantik, ketiga pria itu menunjukkan kegugupan di mata mereka. Ada kilasan gelisah dan rasa takut, serta rasa tidak berdaya saat menghadapi serangan dari lebah beracun yang mengepungnya. Melihat adegan ini, wanita itu pun mengerutkan keningnya. "Aku memiliki harta di cincin penyimpananku untuk diberikan sebagai imbalan untuk menyelamatkan kami. Namun, aku khawatir aku tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Bahkan, lebih mustahil lagi untuk menerobos keluar dari pengepungan ini. Apalagi menunggu bala bantuan datang, yang seharusnya ini sudah menjadi jalan buntu bagiku. Jika senior bisa membantu, maka aku," ucap si wanita. Namun, sebelum wanita itu selesai berbicara, tiba-tiba suara Xiaoyan pun keluar. "Apakah kamu tahu tentang Yu Muskin?" ucap Xiaoyan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，是为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。